Tiba-tiba Sumiati langsung berlari dari pohon ke pohon mengejar Jarko. Tak perlu lama, Sumiati pun langsung bisa mengejar Jarko dan berdiri menghadang tepat di depannya. Dengan wajah penuh amarah, Jarko pun meletakkan gadis desa yang ia bawa dan langsung menyerang Sumiati. Sumiati yang saat itu masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan tubuhnya itu pun hanya bisa terdiam. Sumiati tak tahu apa yang harus ia lakukan. Hingga tiba-tiba Jarko langsung menyerang Sumiati hingga Sumiati terpental jatuh. "Hahaha, ayo bangun, lawan aku," ucap Jarko sembari tertawa sombong. Dengan tertatih Sumiati pun berdiri. Namun belum saja Sumiati tegak berdiri, Jarko langsung menendang muka Sumiati hingga darah Sumiati menetes keluar dari hidungnya. Kala itu Sumiati benar-benar bingung, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena memang selama ini Sumiati tidak menguasai bela diri. Wajar, karena kesehariannya ia hanya sebagai gadis desa yang berjualan gorengan saja. Dan tak lama kemudian, saat Jarko hendak menyerang Sumiati kembali, kini tubuh Sumiati sepenuhnya dikendalikan oleh pendampingnya. Dan betapa kagetnya Jarko ketika Sumiati dengan membabi buta menyerang Jarko, seolah tak mempunyai rasa takut dan rasa sakit. Terjadilah perkelahian sengit antara Jarko dan Sumiati. Jarko yang memang bukan orang sembarangan terus menyerang Sumiati tanpa henti. Hingga setelah lama mereka berkelahi, Jarko pun kewalahan. Karena memang Sumiati benar-benar tak mempunyai rasa lelah saat melawan Jarko. Dan Jarko pun kabur masuk ke dalam hutan. Seketika Sumiati pun berubah menjadi gadis desa lagi. Lantas Sumiati berlari menghampiri gadis yang Jarko bawa dan menyadarkan dari pingsannya. Singkat waktu, setelah sampai rumah, Sumiati pun menceritakan semua apa yang terjadi kepada ibunya. Tentang dirinya yang bisa merasakan perubahan pada tubuhnya, dan juga ia yang belum sepenuhnya bisa mengendalikan dirinya. Sumiati juga menanyakan kembali tentang maksud dari sosok pendamping itu, kenapa bisa berada di dalam tubuhnya. Namun untuk kesekian kalinya, Ibu Sumiati tak bisa menjawab pertanyaan Sumiati itu. Rasa heran dan penasaran pun terus menyelimuti Sumiati. Singkat waktu, sore hari, ketika Sumiati sedang memasak nasi di dapur. "Sum, suatu hari nanti kamu akan mendapat jawaban atas pertanyaanmu tentang sebab pendamping yang ada dalam dirimu," ucap Ibu Sumiati yang sedang mencuci piring. Dengan wajah bingung, Sumiati menoleh ke arah ibunya. "Maksudnya apa, Bu?" jawab Sumiati. Namun Ibu Sumiati hanya tersenyum. "Dan jika kamu ingin mengendalikan pendampingmu itu, kamu harus bisa menyatu dengannya terlebih dahulu," ucap Ibu Sumiati. Saat itu Sumiati benar-benar dibuat bingung atas ucapan ibunya. "Bagaimana caranya, Bu?" "Pergilah ke Gunung Gede. Di sana ada batu besar. Bersemedilah di sana. Nanti kamu akan mendapat petunjuk." Namun setelah mendengar ucapan ibunya, Sumiati tak terlalu memfikirkannya. Dan lantas Sumiati kembali fokus memasak. Malam hari setelah selesai makan malam,
Ibu Sumiati yang ngantuk pun tidur. Dan seperti biasa, sebelum tidur Sumiati mempersiapkan barang bawaan untuk berjualan keesokan paginya. Dan tiba-tiba Sumiati merasa ada seseorang yang berjalan mengendap di belakang rumah. Dengan wajah yang penasaran, dengan pelan-pelan Sumiati pun mendekati jendela dapur dan membuka tirai perlahan. Terlihat ada dua orang yang memakai penutup wajah sedang berjalan mengendap menuju pekarangan Sumiati. Karena takut, Sumiati pun bergegas mengunci semua pintu rumah dan bergegas tidur. Dan di malam berikutnya, ketika Sumiati sedang berbincang dengan ibunya, tiba-tiba Sumiati melihat dari lubang bilik bambu ada sepasang mata yang sedang mengintip. Karena curiga, Sumiati pun berlari membuka pintu. Dan benar saja, Sumiati memergoki dua orang yang sedang mengintip di rumahnya. "Sedang apa kalian?" bentak Sumiati. Kedua orang itu pun langsung berlari kabur. Dan ketika diamati, dua orang yang mengintip tadi menggunakan penutup muka yang sama seperti yang dipakai dua pria tempo hari yang Sumiati lihat di belakang rumah. "Siapa, Sum?" tanya ibu Sumiati. Sumiati pun menjelaskan jika ada dua orang yang sedang mengintip. Dan tempo hari juga ada orang yang sedang mengendap-endap di belakang rumah. Setelah mendengar penjelasan Sumiati, ibu Sumiati pun langsung mengajak Sumiati masuk ke dalam. "Sepertinya ada orang yang ingin berniat jahat kepada kita, Sum." "Iya, Bu," jawab Sumiati. "Ya sudah, ayo kita tidur. Jangan lupa kunci semua pintu, Sum," ucap ibu Sumiati. Sembari mengunci pintu, Sumiati pun berpikir, siapa orang-orang yang mengintip tadi dan apa tujuannya? Selang beberapa hari setelah kejadian itu, di pagi hari seperti biasa, sebelum Sumiati pergi berjualan gorengan, ia pun pamit pada ibunya. "Bu, Sum pergi jualan dulu ya, Bu." "Iya, Sum, hati-hati." "Oh iya, kamu masih ingat pesan ibu kemarin kan?" "Pesan apa, Bu?" "Itu tentang pendampingmu." "Oh iya, Bu," jawab Sumiati. Pergilah Sumiati berjualan, menawarkan gorengan dari rumah ke rumah. Sampai tak terasa, waktu pun sudah siang. Beruntung hari itu semua dagangan Sumiati habis terjual. Dengan wajah yang bahagia, Sumiati pun melangkah pulang. Hingga terlihat dari jauh ada seseorang yang berlari menuju ke arah Sumiati. "Sum, pulang cepat, Sum. Ibumu, Sum," ucap orang itu yang ternyata tetangga Sumiati. Terlihat wajah orang itu sangat panik. Sumiati pun takut jika terjadi sesuatu pada ibunya. Lantas Sumiati pun bergegas pulang. Terlihat di depan rumah Sumiati ada beberapa orang yang seperti sedang mencari pertolongan. Dengan wajah panik dan tubuh yang bergetar, Sumiati pun langsung berlari menemui ibunya. Dan betapa kagetnya Sumiati ketika ia melihat ibunya bersimbah darah dan tergeletak lemas. "Ibu! Bu! Bu! Ibu kenapa?" Nantikan kelanjutan dari kisah Sumiati di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan update dari kisah Sumiati.
karena tentu akan banyak rahasia yang terbongkar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya An pamit. Wassalamualaikum.